Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurherani, NIM 1804274. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menampilkan sebuah PowerPoint di mana PowerPoint ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Bencana. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan suatu video yang akan menjelaskan mengenai bencana dan konflik sosial, di mana judul kecilnya yaitu Deteksi Dini Bencana Sosial. Sebelum kita memasuki inti dari pokok pembahasan dari tema ini, maka kita harus mengetahui apa sih itu bencana dan apa sih itu konflik sosial. Maka dari itu kita akan memasuki pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari bencana dan konflik sosial itu sendiri. Baiklah, pada slide pertama ini terdapat pengertian dari bencana sosial, di mana bencana sosial adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang bersifat mendadak maupun yang bersifat berangsur-angsur, yang menyebabkan suatu kekacauan dan kerugian secara meluas terhadap kehidupan, materi, serta lingkungan. Dan kita masuki pengertian dari konflik sosial. Konflik merupakan suatu benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan, dan kelangkaan sumber daya, serta adat, agama, dan kepentingan. Dan di sini kita akan lebih memasuki mengenai deteksi dini bencana sosial. Bagaimana sih deteksi dini bencana sosial itu? Maka dari itu saya akan menjelaskan apa sih itu deteksi dini bencana sosial. Di mana deteksi dini bencana sosial itu yaitu suatu upaya yang ditujukan untuk kenali atau menganalisis potensi munculnya bencana sosial. Aktivitas ini meliputi pengenalpastian serta memahami berbagai penyebab munculnya bencana sosial dan konflik sosial maupun kekerasan dengan ditinjau dari berbagai sudut pandang. Dan kegiatan ini bukanlah sebagai suatu kegiatan yang sekali selesai, melainkan dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan situasi. Baiklah, pada slide selanjutnya terdapat proses dari bencana dan konflik sosial itu sendiri, di mana di sini saya menampilkan suatu bagan yang menggambarkan suatu bencana dan konflik sosial itu terjadi. Maka pada bagan ini terdapat perumpamaan di sini adanya bahan bakar dan adanya pemicu serta adanya kebakaran. Nah, pada slide selanjutnya ini kita akan memasuki mengenai teori konflik, di mana di sini terdapat 5 teori konflik. Yang pertama itu ada teori hubungan masyarakat. Yang kedua ada teori negosiasi prinsip. Yang ketiga ada teori kebutuhan manusia. Yang keempat ada teori identitas dan kesalahpahaman antar budaya. Dan yang kelima itu ada teori transformasi. Dan selanjutnya itu kita akan memasuki kepada akar kekerasan, di mana di sini terdapat 5 akar kekerasan. Yang pertama itu yaitu kaum tersingkir, di mana kaum tersingkir ini dimaksudkan adalah orang-orang yang kecewa karena baik intelektual maupun sosialnya tidak dapat diterima oleh masyarakat, sehingga menimbulkan pertentangan dengan pranata kehidupan di sekelilingnya. Contohnya itu seperti premanisme, gelandangan, para penjahat, contohnya napi, adanya pelaku ekonomi yang bangkrut, dan sebagainya. Dan akar kekerasan yang kedua itu adanya orang miskin yang merdeka. Yang dimaksudkan orang miskin yang merdeka ini adalah orang miskin yang menganggap bahwa kemiskinannya akibat dari struktur kebijakan yang salah, sehingga merugikan dan menindas masyarakatnya. Dan yang ketiga itu ada akar kekerasan mengenai orang-orang yang canggung, di mana orang-orang yang canggung ini yaitu orang yang memiliki kekuatan baik psikolog, intelektual maupun sosial, tetapi tidak memiliki kesempatan dalam mengembangkan intelektualnya
maupun sosialnya. Contohnya itu seperti lulusan perguruan tinggi yang menganggur, para pendatang baru, buruh rendahan, dan sebagainya. Dan next, selanjutnya kita akan memasuki akar kekerasan yang keempat, yaitu adanya orang yang mementingkan diri sendiri. Di sini maksudnya itu sifat orang yang mementingkan diri sendiri sangat mudah merasa kecewa dan tidak pernah merasa puas, sehingga dengan keegoisannya mengaitkan dirinya kepada suatu gerakan misi untuk mencapai suatu tujuan. Dan kita akan masuki kepada akar kekerasan yang terakhir, yaitu minoritas atau mayoritas, di mana dua golongan ini memiliki perasaan yang sama dan satu sama lain menganggap sebagai suatu ancaman bagi kelangsungan hidupnya, baik dalam kehidupan ekonomi, agama, maupun budaya, sehingga timbulnya suatu konflik. Nah, selanjutnya kita akan masuki kepada proses konflik, di mana di sini terdapat adanya 3 proses konflik. Yang pertama itu ada melebur dalam kelompok sendiri. Pada proses ini diawali dengan ungkapan-ungkapan yang sederhana dari seseorang pribadi yang mempunyai keinginan untuk mencapai suatu tujuan yang didasari oleh kepentingan pribadi, golongan kebersamaan karena merasa kekecewaan dan ketidakpuasan di dalam mengaktualisasikan kepentingannya, sehingga membentuk satu wujud kekakuan di dalam kelompoknya yang pada akhirnya terjadi satu gesekan-gesekan kepentingan sehingga menimbulkan konflik yang berwujud kekerasan sosial. Dan proses konflik yang kedua itu ada kebencian bersama yang menyatukan gerakan dalam sebuah konflik. Terjadinya suatu konflik yang berubah pemberontakan selalu diawali oleh kebencian satu kelompok dengan kelompok lainnya, karena perbedaan tatanan kehidupan, agama, politik, dan cara pencapaian suatu tujuan ini dipicu oleh provokator yang dipropagandakan oleh suatu kepentingan bersama yang bervariasi. Dan pada proses konflik yang ketiga terdapat rayuan yang mengorbankan kekerasan dalam konflik, yaitu suatu bujukan atau rayuan untuk membangkitkan suatu konflik tidak akan berhasil manakala tidak adanya provokator yang mempropagandakan kepentingan pribadi maupun kelompok atau golongannya di dalam membangkit suatu konflik dan didasari satu kebencian serta ketidakpuasan untuk menaklukkan suatu tindakan kekerasan yang anarkis. Baiklah, pada slide selanjutnya ini kita akan memasuki mengenai upaya yang dilakukan dalam pencegahan terjadinya konflik sosial ataupun bencana sosial. Di sini, kondisi-kondisi ketimpangan sosial yang kronis, kemiskinan, kebohongan publik, penindasan, kecemburuan, fanatisme buta, stereotip terhadap kelompok lain, dan sebagainya merupakan kekuatan yang mempersekutukan gerakan massa yang mengerikan dalam sebuah konflik. Prakondisi inilah yang memunculkan kebencian kolektif dan diperbincangkan secara intensif melalui kelompok-kelompok erat atau kelompok sendiri dan dirayu oleh para pengobar konflik menjadi suatu gerakan serempak penuh kebencian yang memacu kekerasan berdarah. Oleh karena itu, upaya-upaya nyata yang ditunjukkan untuk mengurangi semaksimal mungkin prakondisi ini akan sangat berguna untuk meniadakan bahan bakar bagi sebuah konflik. Upaya ini bukanlah sebuah upaya yang sederhana di Indonesia karena permasalahan kemiskinan yang sudah demikian luas dan kompleksnya. Selain berbagai permasalahan sosial seperti yang tersebut di bagian terdahulu, fanatisme buta yang menganggap bahwa kelompoknya, alirannya, kampungnya, partainya, dan sebagainya yang berakhiran dengan kata milikku adalah yang terbaik dan kelompok ataupun sebagai lawan yang perlu dihilangkan. Disinilah perlunya pendidikan kepada generasi-generasi penerus bangsa ini tentang arti penting cinta kasih terhadap sesama manusia dengan solidaritas yang kuat. Dengan rasa persaudaraan ini akan muncul suatu sikap bahwa pemaksaan kehendak berarti merampas hak orang lain. Stereotip tertentu terhadap suatu golongan juga merupakan wujud dari ketiadaan rasa persaudaraan atau agama
harus dipandang sebagai ajaran yang mengajarkan kesalahan sosial yang bersifat universal. Berdasarkan pada kasus kekerasan konflik di Kalimantan dan Lampung, terungkap bahwa upaya penanggulangan konflik minimal terbagi menjadi 6 kegiatan yang berbeda, menurut Smith tahun 2002. Yang pertama itu ada upaya yang dilakukan oleh institusi-institusi pemerintah. Yang kedua ada upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berbasiskan masyarakat, bisa disebut dengan komunitas. Yang ketiga itu ada forum-forum keagamaan. Yang keempat ada forum-forum tradisional atau adat. Yang kelima ada advokasi lembaga-lembaga non-pemerintah atau LSM. Dan yang keenam ada forum-forum yang berbasiskan atau dipelopori oleh institusi keamanan atau militer. Nah, pada slide selanjutnya ini terdapat ada keenam bentuk resolusi konflik ini dilaksanakan pada tingkat. Yang pertama itu ada rumah tangga, yang kedua ada dusun atau sub-village, dan yang ketiga itu ada desa, serta kecamatan dan kabupaten atau kota. Oke, baiklah, demikian penjelasan mengenai bencana dan konflik sosial. Maka dari itu saya akhiri video ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.